Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muardi. Kali ini saya akan menerangkan salah satu tugas dari rekayasa perangkat lunak. Yang mana pada tugas kali ini kita minta untuk menjelaskan tentang beberapa gambar yang diberikan. Contohnya yang pertama yaitu gambar yang seperti ini, yang mana gambar ini menggambarkan tentang sistem informasi dan beserta komponen-komponennya. Seperti yang bisa dilihat pada gambar ini menjelaskan, sebelum kita menjelaskan tentang gambar tersebut, mari kita mau mengenal dulu terlebih apa yaitu apa itu sistem informasi. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dengan menerima masukan dan menghasilkan keluaran melalui proses transformasi yang teratur. Nah, pada sistem informasi ini terdapat 3 komponen dasar yang saling berinteraksi atau fungsi dasarnya, yaitu pertama input, yaitu bagian yang mencakup pengambilan elemen yang masuk ke dalam sistem untuk diproses. Yang kedua yaitu proses, yaitu bagian yang mencakup perubahan input atau output. Yang ketiga yaitu output, yaitu bagian yang mencakup elemen yang dihasilkan dari proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain yang tadi, terdapat 5 buah komponen pada sistem informasi. Yang pertama itu adalah hardware, kemudian software, data, prosedur, dan people atau orang. Yang mana hardware merupakan perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan DBMS dan aplikasi. Hardware dari komputer tunggal ke mainframe tunggal dari komputer-komputer. Kemudian software merupakan sebuah perangkat lunak yang terdiri seperti aplikasi, sistem operasi, serta jaringan perangkat lunak yang digunakan melalui suatu jaringan. Data merupakan jembatan penghubung antara komponen mesin, hardware, dan software manusia, yang mana database terdiri atas data operasional dan metadata. Kemudian untuk prosedur merupakan petunjuk dan aturan yang digunakan untuk merancang database. User dari sistem dan staf yang mengatur database membutuhkan prosedur yang terdokumentasi untuk tahu bagaimana cara menggunakan atau menjalankan sistem. Kemudian yang terakhir adalah people atau orang-orang yang merupakan orang yang terlibat di dalam sistem tersebut. Kemudian untuk gambar kedua, yang mana gambar kedua ini menjelaskan tentang sistem boundary, yang mana sistem boundary adalah pengelompokan subsistem dan subsistem lain dan berhubungan satu sama lain serta saling menerima input dan output. Yang mana pada sistem boundary ini terdapat sistem boundary dan automation boundary. Yang mana sistem boundary ini adalah pemisahan antara sistem dan lingkungan yang saling menerima input dan output. Jadi sistem ini tidak terpengaruh pada lingkungannya. Kemudian ada lagi yaitu automation boundary, yang merupakan bagian yang otomatis dalam sistem. Tugas terselesaikan sendiri oleh komputer tanpa adanya bantuan dari manusia. Sedangkan sistem boundary merupakan keseluruhan bagian yang mana di dalamnya terdapat automation boundary di dalamnya. Kemudian untuk gambar selanjutnya, gambar ini menjelaskan tentang komponen-komponen atau simbol dari activity diagram, yang mana simbol-simbol tersebut memiliki arti seperti berikut. Yang pertama yaitu start point atau initial start, titik mulai atau status awal, yang mana simbol ini menggambarkan tentang titik awal atau status awal, tindakan awal, titik awal aktivitas untuk setiap activity diagram. Ya, kemudian ada activity yang digambarkan dengan kotak yang ujungnya sedikit bulat, yang mana activity ini merupakan menggambarkan tentang aktivitas yang dilakukan atau sedang terjadi dalam sistem. Biasanya diawali dengan kata kerja dari aktivitas yang dilakukan. Kemudian sebuah simbol yang dilambangkan dengan belah ketupat, yang mana ini adalah decision atau percabangan,
Yang pertama, percabangan atau desain ini merupakan satu titik atau poin yang mengindikasikan suatu kondisi di mana adanya kemungkinan dalam perbedaan transisi. Hal tersebut diperlukan ketika sistem yang memiliki beberapa kemungkinan atau jalan alternatif. Kemudian sebuah simbol yang digambarkan seperti anak panah, yaitu transition, yang digunakan untuk menunjukkan aktivitas selanjutnya dan sebelumnya. Kemudian ada fork atau percabangan. Ini adalah gambarnya seperti bisa yang dilihat. Ini biasanya digunakan untuk memecah behavior atau tingkah laku menjadi activity atau action secara paralel. Dan kemudian ada lagi yaitu join atau penggabungan, yang mana ini digunakan untuk menghubungkan kembali activity dengan action secara paralel. Kemudian ada swim lanes yang digunakan untuk memecah activity diagram menjadi kolom dan baris untuk membagi tanggung jawab objek-objek yang melakukan suatu aktivitas. Kemudian yang terakhir adalah notasi akhir atau end state. Notasi akhir digunakan untuk menandakan proses tersebut berakhir pada UML. Notasi akhir dapat digambarkan sebagai sebuah simbol bullseye atau mata sapi. Kemudian ini adalah sebuah activity diagram, yang mana diagram ini menggambarkan tentang sebuah request quote yang dilakukan oleh customer. Jika bisa dijelaskan, pertama-tama kali yaitu customer melakukan request quote yang kemudian request quote ini akan dilanjutkan dengan develop notes or requirement, yang mana ini akan dikembangkan lagi requestan dari si customer tadi oleh salesperson, yang kemudian akan ditanya apakah butuh bantuan. Jika tidak, maka data akan dimasukkan ke dalam sistem dan kemudian langsung dikalkulasikan oleh sistem, yang kemudian akan mengeluarkan hasil review the quote kepada customer. Jika customer tidak mempunyai perubahan lagi, maka order quote tadi akan langsung diterima dan kemudian sistem pun akan berakhir. Kemudian jika pada saat development note of requirement ini customer membutuhkan bantuan, maka kemudian salesperson akan melanjutkan ini terbentuk pada technician expert, yang mana technician expert ini akan mengecek requirement dari customer tersebut, yang kemudian technician expert akan memasukkan data ke dalam sistem, yang nanti sistem itu akan calculation quote, yang kemudian akan ditampilkan lagi kepada customer untuk direview. Jika turnover masih ada yang butuh diubah, maka ini akan diulangi lagi pada development note of requirement untuk selanjutnya diproses kembali. Jika tidak, maka quote yang di order oleh si customer akan di accept dan program pun akan berakhir. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.